Hai Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agatha yang kali ini bakal ngepoin seseorang. Ini adalah vokalis band. Nah, bandnya itu tahun 2008. Di mana-mana lagunya. Tapi masalahnya banyak yang nanya nih, kira-kira sekarang tuh masih apa enggak sih? Jadi aku konfirmasi langsung ya. Udah barengan sama Olga Agatha di sini. Ada Kak Widi Viera. Halo Kak. Hai, halo semuanya. Gimana kabarnya Kak Widi? Baik, terima kasih. Kamu gimana? Baik-baik juga. Ini sebenarnya kan Viera tuh terakhir kali aku lihat di story-storynya sebelum COVID tuh masih manggung kan ya Kak? Ya. Jadi emang sebenarnya bandnya masih ada kan? Ya kalau emang ada di Instagram manggung berarti ya ada toh. Masa kita jadi hantu? Cuman mungkin yang ditunggu-tunggu nih kayak lagu baru dari Viera gitu-gitu kali ya. Ada rencana ke arah situ nggak Kak? Iya, rencananya kita mau ngeluarin single 5 Juli. No. Kita ngeluarin album 5 Juli nanti. Jadi tungguin ya, album baru dari Viera. Wah, akhirnya udah berapa lama Kak berarti Kak sejak album yang terakhir? Lama sih, kayaknya lama banget. Aku nggak ngitung, tapi lama banget. Akhirnya muncul lah di albumnya ya. Kok bisa akhirnya ini lagi Kak, kayak comeback lagi gitu? Karena nunggu momen aja. Dan Kevin yang kalian tahu kan dia, he has his own problems kan. Before yang dia akhirnya menceritakan masalah dia di YouTube. Itu karena itu sih. We're waiting for him to settle things out. Terus bedanya yang nanti album nanti sama yang Viera yang dulu apa Kak? Maksudnya ada hal-hal baru kah atau gimana? Lagu baru? Maksudnya vibes musiknya mungkin atau kayak lagu-lagunya ada yang beda nggak? Mungkin sentuhan aransemen ada yang baru ya. Ada pasti berbeda karena kita semua udah pada grow up. Terus jenis musiknya udah wawasannya bertambah, terus seleranya udah berubah. Tapi yang nggak berubah ya vokal gue aja sih, sama sentuhan dari instrumen Raka dan Kevin. Itu aja sih. Intinya tetap sama, tetap Viera lah kalau penyanyi gue, kalau kata orang-orang. Iya tuh di Instagram lagi gara-gara kakak cover sama Kak Kevin tuh jadi kangen ya Viera. Iya, jadi Kevin memang mengambil momen, dia sengaja, dia pengen lihat dulu, dia orangnya mikir ya, dia Aries kan, dia semua dipikirin, dihitung, ada strategi. Jadi dia pengen lihat nih Viera-nya senangnya arah mana, karena kita covernya juga nggak cuma satu segmen ya, kita ada Jepang iya, Korea iya, sampai si kayak gitu, sampai emo, aliran gue, aliran Kevin dulu, Jepang juga ada, tadi udah gue sebut ya, kurang lebih gitu. Kevin tuh lagi lihat segmennya, dia lagi lihat Viera-nya sekarang seleranya kemana, jadi orangnya suka cek ombak gitu loh. Kalau Kevin cek ombak dulu. Sekalian reuni, kangen-kangenan, kita coverin, sekaligus mengapresiasi lagu-lagu karya-karya orang lain gitu loh. Kan aku jarang ya cover sama Kevin kan. Jadi it's time for us to appreciate others, karya orang lain juga gitu. Jadi kalau di throwback nih Kak, waktu Viera awal-awalnya muncul banget tuh aku masih SMP kan. Dan kakak tuh kayak trendsetter gitu loh Kak, yang bajunya atasnya girly, bawahnya sneakers. Ya itu kayak normal ya, kayak semua anak muda gitu gak sih? Karena gue manggung ya, jadi nggak mungkin gue pakai heels ya, yang ada gue jatuh. Kecuali gue lagi pesta gitu, bisa pakai heels atau ke mall. Cuma kalau manggung gue konsep band agak kurang ya, nggak cocok kali ya. Jadi untuk konsep dress, karena gue masih imut-imut kan, mau nunjukin sisi manisnya, terus anak mudanya, sneakers juga karena anak muda, ya sesuai dengan umurnya aja sih. Gue bingung, orang dulu bilang trendsetter, padahal gaya gue standar sih, atasan, bawahan, sneakers. Itu anak-anak jeans, anak-anak bis, anak-anak internasional gitu semua kali gayanya. Pakai celana pendek, atasan dombrong, itu normal. Cuma mungkin zaman dulu ya internet belum semerajalela seperti sekarang kan, masih pada tabu kan. Ya karena saya pernah tinggal di luar negeri, saya pernah sekolah di luar, jadi saya gayanya agak kebarat-baratan gitu kali ya dulu. Jadi orang sini bingung gitu loh.
dikira seksi padahal itu baju rumah yang gue pakai. Gitu doang sih. Tapi ya seneng sih, akhirnya gue tahu kayak oh mereka seneng kayak gitu ya, aku harus bersyukur dan coba aku bisa dibilang harus dipertahankan di situ ya, jangan akhirnya jadi rem kita untuk mikir oh jangan terlalu aneh-aneh gayanya, mereka seneng gue yang biasa aja, ya udah gue biasa aja jadi diri gue sendiri gitu, yang bikin gue stay jadi diri gue sendiri ya itu. Tapi kan waktu itu belum ada term jaksel tuh, tapi kayak somehow menurut aku sebagai penonton waktu itu kayak Widi Viera tuh anak jaksel banget gitu, kayak anjay. Jaksel. Lingkaran gue tim core indinya Jaksel, gue emang di situ aja gue hangoutnya sih, kurang lebih gitu. Jadi itulah ya, kenapa awalnya kayak Widi Viera tuh Jaksel banget deh. Gila, kok jelek ya? Nggak ada bagus-bagusnya tuh kayaknya. Sebenarnya keren Kak, justru buat anak-anak tim ya. Nah kalau kita throwback lagi Kak, waktu awal banget katanya kan kenal sama Kak Kevin juga dari Friendster kan waktu itu. Gimana ceritanya Kak? Friendster karena Kevin sama Raka udah temenan sejak kuliah UPH, mereka bareng tinggalnya juga bareng karena satu kuliahan kan, emang temenan. Suatu hari aku di rumah Raka, aku sering banget dari zaman SMA aku selalu di rumah Raka ya. Dia udah gitaris tersayang gue banget, udah kayak keluarga, tidur situ terserah gue mau ngapain. Kebetulan zaman Friendster, gue lagi buka Raka lagi buka Friendster di kamarnya, gue lagi ada mainan HP. Itu udah ada HP ya zaman itu? Ada HP. Terus Raka bilang, ini Kevin nih mau kenalan. Ayo udah. Gue tuh orangnya apatis ya, epen banget gue. Jadi agak suka nggak nge-skip gitu. Kenalan ya, udah kenalan. Hai, aku Kevin, salam kenal. Jadi intinya dia mau bikin band, dia butuh vokalis. Aku yang, iya, salam kenal ya, normal lah, basa-basi normal gitu. Gue, oke, sukses, udah gitu doang. Akhirnya, ya udah. Tadi pertanyaan kamu apa ya? Terus habis itu, oh ya udah habis itu, Kevin Raka bikin band, aku punya band sendiri sama adik aku yang dulu zaman sekolah. Kevin masih mencari vokalis sampai kemana-mana, dia niat ya, Aries kan, ambisius, semua harus jadi gitu. Terus sampai suatu aku nyanyi, aku nyanyiin On a Day Just Like This yang I remember how the first time I lay my eyes on you itu. Di Kevin dengar zaman MySpace, nah Kevin langsung suka di itu yang dia cari, vokal aku lurus, manis. Saat itu aku ada vibra dikit ya. Ternyata label maunya aku nggak ada vibra sama sekali ya. Di situ yang gue pusing sih. Nah, habis itu ya udah Kevin ngambil gua coba minta Raka, karena ada Raka makanya aku jadi mau. Raka convince aku untuk masuk, and then ya udah jadilah Viera ya gitu. Aku belakangan banget, terakhir banget ikutnya. Gitu. Tapi prosesnya termasuk cepat ya Kak waktu itu? Atau cepet banget, instan, pusing buat gue. Kaget banget. Berapa lama tuh kurang lebih dari awal, oke, kita coba ambil demo sampai akhirnya keluar lagu? Karena demo udah jadi, semua udah jadi, lagu udah ada, gue tinggal take doang. Gue take, label juga udah nerima, ketika tahu vokal gue langsung diterima, langsung promo segala macam, gue kaget sih. Kaget, blast. Gue taunya gue main aja kan, masih muda, I want to enjoy my life as a teenage kan, as a teenager, udah. Tapi ya, gue sambil jalan, gue taunya di situ ada Raka, kita ngeband, hobi, ya wes gitu aja sih. Tapi sebelum masuk Viera tuh bukannya kakak dulu kayak aliran musiknya bukan itu ya Kak? Maksudnya kayak... Ya, aliran musiknya aku emo, screamo, hardcore, indie, bebas lah gitu kan. Nggak, no rules kan. Pas masuk Viera memang agak kaget sih. Nah, itu sering nangis di situ, aliran beda, cara bernyanyi aku harus beda, dituntut untuk, ya ada vokal tertentu yang aku harus, ya itu yang adanya Viera itu vokal tertentu yang aku harus kayak gitu tuh gitu dibuat. Jadi gue pusing deh dulu deh gitu. Tapi it was fun sih. Funnya karena gue bisa sama Raka, terus ada Kevin, ada sahabat-sahabat gue lah gitu loh. Kerja sambil sekalian belajar ya, karena itu kerja serius ya. Dulu gue udah harus cepat sigap untuk menjadi orang yang profesional dan responsible gitu loh. Tapi itu masih muda banget Kak, maksudnya orang-orang sebelum itu masih pada main gitu-gitu kan? Iya, gue, kalau Kevin otaknya udah otak kerja dia kan. Kakak otak kerja, gue masih otaknya, wah I want to have fun gitu.
adaptasinya lama nggak tuh Kak? Maksudnya dari kan awalnya bener-bener anak SMA biasa, tiba-tiba jadi artis gitu kan? Adaptasinya, untungnya gue walaupun aku kan Taurus ya, orangnya tuh kayak comfort zone gitu ya. Ternyata aku tuh ada sisi introvertnya. Aku tuh ekstronya karena senang belajar aja, sosialisasi gampang banget sebenarnya. Jadi adaptasi bisa dibilang cepat gitu. Aku kayak bunglon gitu loh. Cepet, tapi sebenarnya enggak gitu. Bisa menempatkan diri. Gitu ya? Ya, menempatkan diri aja sih. Nah, kalau aku nonton dari interview kakak juga waktu itu sama Karian The Massive, kan ada tuh momen-momen yang sebenarnya pas Viera lagi jaya-jayanya, ternyata dalamnya tidak seindah bayangan rakyat nih. Emang indah? Apanya yang indah? Kayak rusuh ya? Enggak ya? Nah, buat kita itu gue aja yang ngalamin ya. Nah, itu dia tuh, buat kita yang nonton, berasanya kayak, wah, ini keren banget sih, kompak, gitu-gitu kan. Aslinya gimana? Ya, we have our own problems ya. We humans kan make mistakes and everything lah. Punya masalah sendiri-sendiri. Dan ternyata mental issues itu tuh bukan, itu hal yang serius ya ternyata. Dan bisa dialami oleh semua umur ya. Malah terjadinya pada umur yang masih sangat muda kan. Karena lingkungan, pressure, mungkin pressure keluarga, pressure rumah, pressure lingkungan ya, teman-teman sekolah ya, yang kayak gitu-gitu. Gue udah ngalamin sebenarnya, tapi gue nggak sadar aja apa yang lagi gue lewatin. Itu aja sih intinya. Gue pada zaman orang bilang jaya, trendsetter, orang suka sama gue tuh nggak ke situ gitu. Orang muji, gue malah nggak suka. Gue mendingan dikritik, ya karena gue lebih suka jawaban jujur, kritikan, karena gue pengen bener, gue suka belajar kan. Gue harus benar gitu. Jadi saya tuh kalau mau grafiknya harus gini gitu. Nggak boleh gini gitu. Nggak boleh gini. Pokoknya harus benar gitu. Saya suka dikoreksi gitu. Kalau orang muji nggak bakal masuk, lewat keluar gitu. Karena gue nggak percaya, kayak masa sih, lo aja emang suka kali sama gue gitu. Aku insecure banget. Orangnya pesimis. Orang suka sama gue kayak ya. Orang nggak suka sama gue malah denger kenapa gitu. Tapi ya, zaman-zaman itu ya lagi riuh, adalah masalah sendiri kan di belakang, masalah banyak, ya itu yang bikin gue udah pusing. Gue nggak tahu apa yang lagi gue jalanin di Viera, padahal seru ya kan, tapi gue nggak seru. Gue sering nangis di samping panggung, sebelum manggung gue nangis sama Viera sebenarnya yang nggak dekat, gitu-gitu aja sih. Kayak banyak banget hal yang terjadi di masa-masa itu ya sebenarnya ya. Banyak dan berat-berat asih. Dan kayaknya terlalu berat untuk anak seumur itu sebenarnya pada waktu itu ya. Iya. Karena gue nggak ada yang bimbing kali ya, menurut gue ya. Gue nggak ada sosok gitu, gue nggak ada gitu loh. Jadi gue sendirian, gue tuh makanya udah terbiasa flying solo kan dari dulu, karena gue selalu sendirian aja sih anaknya. Walaupun mungkin banyak yang peduli sama gue kan, tapi ya beda, entah kenapa gue masih aja nih sendirian gitu loh. Sampai saat ini gitu aja sih. Nah, pada waktu itu kan sempat ada ya itu berita tentang penculikan, terus punya pacar yang abusive juga. Kayaknya banyak banget hal yang terjadi gitu kan Kak pada saat itu. Nah, untuk bisa survive sampai sekarang, maksudnya udah ngelewatin berapa tahun tuh gimana Kak perjalanan? Ya dilewatin aja. Untungnya gue anaknya ada sisi sekut, slow, woles, legonya ada, tapi kayaknya ternyata yang saya pelajarin, kalau untuk orang bilang, lo harus berdamai dengan masa lalu lo, kan ada orang yang bilang gitu. Kayaknya gue belum sih. Berdamai dengan diri gue, tapi bukan masa lalu. Kalau masa lalu gue udah gak, gue epen ya, gue orangnya apatis kan. Tapi kalau berdamai sama diri gue, kayaknya gue belum nih, gak tahu. Tapi ya, gue mencoba untuk menyelamatkan diri gue sendiri aja, supaya gue tetap waras gitu aja. Selama ini yang gue pikirin, gue harus waras. Ayo, gue harus waras gitu aja. Di otak gue waras, kerja bener, on the track, orang tua paling penting, keluarga. Ya udah, jangan bikin salah, ibadah, udah gitu aja sih. Gue nggak muluk-muluk orangnya. Gitu. Gue gitu aja sih dari dulu. Nah, ngomongin yang soal orang tua juga Kak, aku kan nonton interviewnya terus aku speechless banget sih waktu Kakak cerita yang soal baju dan ditemuin orang tua segala macam itu kan. Kayak, maksudnya aku nggak kebayang kalau aku jadi orang tua Kakak tuh kayak hatiku hancur gitu rasanya. Nah, hancur pas kapan?
yang kakak cerita yang bajunya ada bekas darahnya gara-gara punya mantannya abusive. Oh iya, gue nyebut ya. Gue kira diedit loh masih Rian. Nah itu tidak diedit, jadi kita dengar. Oke. Nah sekarang kayak kenapa Kak, sorry? Mau tahu yang itu? Yang itu nih tipe keluarga gue tuh kita nggak bahas apa-apa, apapun yang terjadi nggak pernah bahas karena kita nggak pernah ngomongin apa yang terjadi, kayak itu biarkan saja ada gitu loh, dijalanin dah gitu aja kayaknya ya, karena gue bukan tipe orang yang bisa duduk manis diskusi untuk hal yang nggak penting gitu loh. Gue otaknya kerja aja udah gitu kan, karena menurut gue nggak penting kan menurut gue. Terus ya udah, gue ingat gue mau pulang soalnya gue batasin 6 bulan deh, gue di luar untuk fokus Viera kan, itu udah pusing. Ya gue mau balik, itu pas mau puasa kan, bulan puasa ya gue harus di rumah lah, ibadah di rumah kan dengan keluarga. Yang baru ada kejadian itu kan. Baru pas itu alurnya udah benar ya, ada kejadian tapi emang gue mau pulang, jadi sekalian beres-beres. Karena gue lagi ada kejadian, gue kan mesti melipir ya ke suatu tempat, menenangkan dan meditasi apalah itu, menjauh dulu. Nah barang-barang gue ya orang tua gue sama adik gue yang beresin gitu loh ya. Ternyata gue baru ingat, aduh ada baju nih di lemari yang gue umpetin, belum gue beresin. Ya udah pas gue pulang, ya bajunya udah bersih, udah dicuci, udah dilipat. Jadi ya udah, tapi itu nggak dibahas sih. Itu yang paling parah sih itu. Tapi karena Rian, gue jadi ingat lagi siapa yang terjadi, dan kamu nanya gini, gue jadi ingat lagi apa yang terjadi. Tapi emang ternyata perlu, nggak apa-apa, emang perlu dibahas kali ya, supaya nggak mendem. Saya tipenya orang mendeman gitu loh. Kayaknya itu faktor Taurus juga ya. Iya kayaknya. Kayak terlihat dari luarnya strong banget, tapi dalamnya kaku gitu. Iya kayaknya, iya benar. Nah, waktu proses itu semua, Kak, maksudnya ngelewatin itu semua kan berat banget tuh, Kak, sampai sekarang. Banyak juga yang katanya nawarin untuk mau nggak jadi motivator atau kayak kayak gitu kan. Nah, sejauh ini Kakak iyain atau gimana, Kak? Enggak sih. Karena menurut gue masalah gue nggak seberapa parah dengan apa yang terjadi di luar sana. Itu masalah membuat gue ya sepele untuk diri gue sendiri yang ya udah sebenarnya gini, intinya banyak yang lebih kasihan dari gue udah gitu. Gue nggak mau gue yang jadi pusatnya gitu. Kalau emang ada orang yang pengen ngobrol sama gue, ya gue I'm here, kita bisa ngobrol, gue kasih masukan fine. Tapi untuk jadi speaker, motivator apalah itu, gue bilang gue belum pantas sih, karena banyak yang lebih kasihan, banyak yang lebih ngalamin lebih parah dari gue gitu loh. Dan mereka lebih pantas gitu. Gue nggak seberapanya gitu loh. Walaupun bagi gue emang udah berat banget ya, tapi ya kita harus kuat lah. Gue nggak mau ngerasa terpuruk, gue kasihan gitu. Enggak, di luar sana banyak yang lebih kasihan gitu loh. Itu mindset gue sih. Jadi kita harus tetap bangkit aja gitu. Kalau misalnya nih Kak bisa mundurin waktu atau mungkin bisa kayak ngasih nasihat ke Widian dulu, ada nggak sih yang Kakak pengen kayak ubah gitu sebenarnya, kayak aduh kenapa dulu gue gitu. Ada, tapi itu nggak akan bisa karena itu terjadi banget gitu loh, semuanya dari gue kecil gitu, banyak set-setnya gitu loh. Itu nggak bisa di bukan gue yang bisa ngerubah, tapi dari awal sebelum gue bisa kali ya, ngerti nggak? Yang lingkungan yang ada di situ yang bisa ngerubah. Gue sih nggak bisa, gue udah pasti akan begitu hasil keluarannya. Ini kan tergantung lagi dari atapnya ya, ujungnya siapa gitu loh, di atas tombaknya siapa untuk ke bawahnya kan. Nah gue kan di bawahnya kan, itu aja sih. Kalau yang nonton ini mungkin ada yang lagi dealing di masalah yang sama, mungkin punya abusive dan juga toxic relationship, terus mungkin kayak ada masalah dengan dirinya gitu Kak. Ada nggak sih Kak cara yang selama ini Kakak terapin dan berhasil akhirnya jadi bisa kuat kayak sekarang gitu? Harus dikelilingin sama manusia yang care sih. Itu jangan nutup diri, jangan menyendiri, jangan nutup diri. Paksain ada di lingkungan yang enak gitu, nyaman. Misalnya gue suka di lapangan tembak, dari dulu gue selalu di lapangan tembak kan. Gue nyaman di lapangan tembak, ya udah gue di lapangan tembak. Kalau ada orang yang nyaman maunya di kafe dengerin musik, ya dia di situ, jangan diganggu gitu. Mungkin dia pengen lepas, tapi harus ingat jalurnya aja, jangan terlalu jauh di luar
sinyalnya tetap di situ aja gitu, jangan keparahan gitu, jangan bablas ke tempat yang seharusnya tidak diinginkan gitu loh. Nah, gue mencari cara ya selalu di tempat positif. Gue suka olahraga, gue boxing, gue semuanya, sepeda segala macam. Alhamdulillah gue disibukkan dengan Viera juga kan. Gue keliling keluar kota, selalu di bandara, selalu di pesawat, ketemu kru gue, walaupun cowok semua, tapi kan enak ya vibe berada di lingkungan laki-laki ya normal gitu aja, ketawa-ketawa, guyon, ya itu enak. Teman-teman cewek ya tipis-tipis aja karena aku udah nggak begitu nyambung karena mereka nikah ya. Kerjanya juga beda sama aku, jadi aku mendingan masuk ke teman-teman yang memang positif, sederhana. Aku suka yang santai ya, sederhana. Warung gitu, lapangan tembak kan cuma pohon aja udah. Gitu aja sih, tetap di jalur yang santai aja gitu. Tapi ya jangan lupa Tuhan, jangan lupa rumah, walaupun rumah nggak enak misalnya, tetap orang tua nomor 1, Tuhan nomor 1 gitu loh. Pekerjaan, tetap on the track aja, tapi cari hal yang bikin lo seneng di jalur yang tepat juga gitu. In a good way, everything has to be good and positive. Ada ini nggak sih Kak, kayak sosok orang yang misalnya Kak Raka atau Kak Kevin yang gila, kalau nggak ada dia nih gue nggak bakal survive gitu. Iya, kalau nggak ada mereka berdua sih gue bilang. Viera ini penyelamat gue sih. Penyelamat banget yang bikin gue ngerem segala macem. Gue tetap ada di jalur gue gitu loh. Karena gue kerja terus kan nih. Viera bikin gue tetap fokus ke jalur situ. Kalau nggak ada Viera gue hancur sih gue bilang. Karena gue pasti udah kemana-mana kan. Bingung gue mau kemana nih gitu. Udah pasti nggak jelas sih. Untungnya masih ada Kevin, masih ada Raka sih, itu berdua mereka sih, sama orang-orang sekitaran gitu. Dan itu yang bikin Viera sampai 12 tahun berarti ya Kak sekarang? Iya, untungnya ada sisi cewek kan. Cewek kan menyatukan ya. Kalau misalnya berantem ada gue masih gitu. Walaupun gue juga berantemnya mungkin bisa marah-marahan, dorong-dorongan pernah sama Raka itu sekali doang. Sama Kevin juga pernah, wah gitu. Tapi kan kayak kita semua kayak kakak adik, kayak pacaran, kayak suami istri ya. Jadi kayak ya di situ-situ lagi ya kalau keluarga marah ya kan. Apalagi kan cewek kayak terus udah gitu kan. Jadi tak terasa 12 tahun ntar juga mau keluarin single album ya Kak, album baru ya? Album. Udah ada ini belum kayak berapa banyak lagunya? That I don't know, karena aku tuh nggak pernah tahu apa-apa sebenarnya. Gue tuh ngikut. Yang gue tahu gue udah rekaman beberapa lagu gitu. Jadi ya semua itu selalu Kevin otaknya. Semua di sini gue tuh ngikut, gue support. Kevin juga. Kita semua saling ngisi. Raka, aku dan Kevin tuh pas. Posisi kita tuh sama porsi kita juga pas. Jadi ya semuanya pasti Kevin dan Raka juga ngebantu. Jadi Kevin yang patut dipuji sih selama ini gitu. Gua yang setia aja gitu. Jadi makanya kita punya masing-masing karakter dan porsinya ya. Gitu. Untuk kayak temanya sendiri Kak, kayak ini kan jauh lebih mature dibandingin dulu kan cinta-cintaan gitu kan. Nah kalau sekarang tetap cinta-cintaan juga atau gimana nih? Gue bilang masih cinta-cintaan ya. Sebenarnya sebelum album yang nanti kita mau keluar, Kevin tuh kita tuh Viera udah ngeluarin album, tapi khusus untuk bisnisnya Kevin aja. Untuk orang-orang yang masuk ke bisnis Kevin, mereka dapat CD lagu-lagu baru Viera Tel itu 2 tahun yang lalu. Nah kayaknya kita mau keluarin di lagu-lagu yang udah ada itu, yang udah pernah dikeluarin untuk orang-orang tertentu aja, mau kita masukin di album ini kayaknya ya. Dan itu ada cinta-cintaan, ada yang tentang dijalanin saat ini ya, macam-macam lah. Habis ya apalagi kalau bukan itu kan. Manusia ngalaminnya itu lagi kan, kita cuma mengekspresikan aja lewat lagu ya tuh. Tapi Kak, ini by the way pendengarnya Kakak yang tadi kan aku SMP, sekarang aku udah lulus kuliah gitu Kak, berarti kan orangnya udah berkembang banget nih umur-umurnya. Ada dede-dede baru yang ngefans lagi sama Viera gitu nggak sih Kak? Ada sih, ada kayaknya ya, cuma aku orangnya suka nggak ngeh gitu, tapi ada. Nggak fokus di ada ininya itu, yang nonton gitu ya? Ada itu yang bikin aku kayak, sekarang aku kayak, lebih ke situ aja sih sekarang. Kalau yang fans-fans lama Kak, masih nggak? Maksudnya ada yang Kakak tahu nih, ini orang dari pertama ada nih gitu? Ada, banyak, dan kita selalu dekat. Kita maintain hubungan baik kok sama Viera Nia kan. Kita sering ngumpul di rumahnya Raka, gitaris kita di Ampera. Kita suka bikin halal bihalal, buka puasa bareng.
ulang tahun Viera Tel, Viera Nia gitu-gitu kita pasti ketemu dan mereka tuh selalu nyamperin itu yang dan kita selalu terbuka buat mereka. Makanya itu yang terus hubungan kita masih terjalin tuh itu. Makanya sampai sekarang masih strong ini bonding antara Viera Nia-nya ya. Iya, benar. Nah, kakak kan juga ada proyeknya sama adiknya kakak nih. Dan itu tipe musiknya beda banget sama Viera kan, Kak? Iya. Itu kayak kakak bantu di musiknya juga, Kak, atau gimana? Atau ngisi vokal aja atau gimana? Yang sama adik aku ini sebenarnya udah proyekan lama banget yang tertunda ya. Karena sempat masuk proyekan aku dengan Onat, ya kan, yang 1990. Kita elektronik kan, biar beda sama Viera kan, atau beda sama Killing Me Inside yang dulu. Terus masuklah aku sama adik aku, Nico, kita bikin gas. Kita pengen balik lagi ke aliran aku yang dulu. Sedangkan adik aku memang sudah di aliran dia itu kan, dia nggak pernah kemana-mana. Dan intinya aku pengen ngerasain kerja sama darah aku sendiri gitu loh. Adik aku sendiri kan, sibling gitu. Jadi ya udah aku pengen orang-orang tahu adik gue sangat berbakat gitu, dia emang jago semuanya sih. Namanya juga ini ya, orang studio mulu gitu loh. Jadi kan jago ya orang yang kayak gitu ya. Orang monitor, orang belakang layar gitu. He can sing, he can play music, dia bikin semuanya. Makanya gue pengen orang-orang tahu gitu, this is my brother, kita bikin project for fun, aku pengen dia happy, aku pengen kerja bareng sama adik aku gitu, biar ngerasain bareng gitu loh. Jadi belakangan ini lagi sibuk banget dong, Kak, maksudnya cover-coveran sama Kak Kevin, terus lagi nyiapin Viera, terus ada projectnya sama Ade juga. Ada apa lagi gitu nggak, Kak, yang mungkin kita nggak lihat di sosial media? Ya, nggak ada, paling itu aja sih. Semua di sosmed ada sih. Yang nggak pernah aku posting adalah pasangan aku, asik. Itu emang gue orangnya, gue tertutup sebenarnya, private dulu. Jadi kalau apa yang mau gue posting berarti itu sengaja. Misalnya pasangan dulu, gue sengaja publish, itu sengaja. Gue mau nunjukin ke sesuatu, gue ada misi tertentu biasanya, kayak mau nunjukin gue punya pacar, jangan ganggu gue gitu. Tapi selama bertahun-tahun itu kan gue jomblo, emang gue sebenarnya orangnya nggak PDA ya, nggak public display of affection kan. Gue orangnya tertutup, gue mau nunjukin nanti jika sudah punya suami dan anak gitu, baru gue buka gitu kan. Ya, karena udah fix kan, kalau udah fix gue baru gue tunjukin gitu. Saat ini yang di sosmed aja, kayak aku ngajar nembak sekarang karena aku udah sertifikasi kan. Aku lebih kayak yang chill-chill aja, misalnya di cewek-cewek mau nembak itu aku senang kan. Rasanya tuh enak gitu, ngasih ilmu, nyalurin ilmu, ngajar gitu. Di lapangan aja. Jadi kan aku nggak pernah nembak nih, Kak. Nah, kalau nembak itu, rasanya itu gimana, Kak? Maksudnya bikin happy itu apa gitu? Happy-nya kok buat gue, fokus ya, terus jadi sabar. Apapun masalah di luar tuh bisa lupa. Karena kan di lapangan tuh kita mikirinnya jadinya nembak, ngobrol sama teman-teman, sama kru-kru yang ada di lapangan, ketawa-ketawa gitu aja sih. Dan mengasah skill, ada teknik baru, mempelajari senjata, banyak senjata baru, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, rules-nya gitu-gitu lah. Ilmu sih, gue suka belajar. Nah, ilmunya di lapangan, nggak cuma di gedung kan. Gitu. Awalnya banget bisa nembak tuh kenapa, Kak? Maksudnya kayak kepikiran, gue mau nembak, gitu. Karena yang putri aku dulu petembak. Dia petembak pistol angin ya. Lupa aku. Nah, teman-teman papa ada dari berburu. Ada yang ditembak reaksi. Aku dikenalin sama pelatih tembak reaksi. Terus aku for fun, karena sibuk Viera, nggak ada waktu. Terus selama bertahun-tahun itu, nah sampai 2017, ada yang tiba-tiba daftarin aku penataran IPSC. Nah, aku latihan 2 minggu doang. Nah, akhirnya aku penataran, ujian, aku lulus, ya udah aku jadi IPSC tembak reaksi deh, pertandingan-pertandingan terus sampai sekarang gitu. Nah, sekarang aku kayak gitu, kalau aku udah ngerasain, aku udah pernah juara, udah tahu rasanya, terus aku masih pindah bidang, aku pelajarin yang lain gitu. Kayak sekarang aku coaching aja deh gitu loh. Kalau ada yang mau nyoba nembak, ya udah aku siap dampingin gitu aja. Oh, jadi bisa daftar nih, Kak, kalau pengen dilatih atau diajarin sama Kakak? Bisa dong, ada klubnya namanya Petroshoot di Perbakin Senayan. Bisa tinggal ke Instagramnya aja, nanti kan bisa DM-an gitu-gitulah.
Tuh Sobat Medcom kalau tertarik belajar silahkan daftar ya di Instagram. Iya kan ada, pasti dikasih tahu persyaratannya. Sorry. Iya pasti dikasih tahu persyaratannya kok, karena ini kan olahraga serius dan sangat berbahaya ya. Jadi itu di sini ketat. Jadi kita pasti akan benar-benar mengarahkan dan mendamping semua yang ingin menembak gitu loh. Banyak pendamping di sini. Gitu. Nah kalau udah kayak mastering di bidang tembak-tembakan, kira-kira apa lagi Kak? Misalnya kayak, gue pengen randomly baking atau bikin apa kayak gitu. Yang belum nikah aja sih, gue udah semuanya tinggal itu doang. Karena menurut gue itu juga achievement sih. Itu kayak, karena bukan main rumah-rumahan ya. Yeah. Tinggal asal gue mau sama lo, terus gue gak mau sama lo lagi, gue ganti orang lagi, gak mungkin lah. Itu udah ikatan ya, menurut gue. Gak boleh segampang itu kita udahan ya. Walaupun gue gampang banget kayak ngomong. Makanya karena itu sakral, menurut gue masih menunggu gitu loh. Karena gue gak tahu gue udah, ya itu aja sih sakral dan nikah itu serius gitu loh. Jadi itu doang yang belum. Tapi gue udah mau ke arah situ gitu. Wih, congrats Kak. Sama siapa? Ya kali udah ada tapi kita nggak tahu. Amin deh, siapa tahu ada gitu ya. Mudah-mudahan ada, nanti ditemukan sama sesosok laki-laki idaman. Nah, berarti kedepannya paling deket banget kita tunggu proyeknya dari Viera berarti ya Kak ya? Viera Tel. Kalau sama adik aku kan udah ngeluarin single 2 ya, judulnya Some Days. Nanti kita bakal ada single 3 lagi, itu tungguin aja. Tapi untuk saat ini Viera lagi menunggu yang Viera 5 Juli album Viera Tel. Baiklah, ditunggu kabarnya nanti kalau ada album barunya. Terus mungkin ini bakal ini ya Kak, tur-tur ke radio-radio lagi gitu ya jadinya? Mau, kalau gue sih itu lumayan, gue jadi ada jalan-jalan, ketemu kalian, ketemu orang lagi, ketawa-ketawa, itu enak sih buat psikis ya. Psikis gue, mental gue. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Kak waktunya ngobrol-ngobrol. Senang belajar banyak hari ini. Thank you, senang juga. Thank you banget ya buat Medcom ID dan kamu Olga Agatha, terus kayak ada audio, terus nggak tahu ada siapa lagi. Teman-teman yang nonton, thank you. Veranya. Thank you, sukses ya Kak buat semuanya. Nah itu dia Sobat Medcom obrolannya, ada Olga Agatha barengan sama Widhi Viera Tel. Jadi kalau Sobat Medcom pengen nungguin karyanya silahkan ditunggu aja. Dan kalau suka sama videonya, di like, di subscribe, dan di share. Dadah Sobat Medcom!